Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Sudah tidak ada yang galau ya? Nggak ada ya, alhamdulillah. Semangat semua ya? Semangat. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kegiatan kali ini kebetulan kegiatannya dalam kelompok. Alasan saya memilih kalian adalah anak-anak yang aktif. Benar ya, aktif ya? Benar sekali ya. Karena kalian adalah anak-anak yang aktif di kelas dan kebetulan juga sudah kelas 12 ya, bukan kelas 11 lagi. Karena sudah di kelas 12, harusnya sudah mulai fokus untuk merencanakan karir. Ya, bukan lagi fokus untuk bermain ya, terus fokus untuk pacaran, sudah bukan lagi. Sekarang fokus untuk merencanakan karir masa depan. Belum saya mulai supaya tidak tegang ya, kayaknya kok tegang semua ya. Kita bermain dulu. Bermainnya gampang. Perkenalan ya, tapi perkenalannya silakan memperkenalkan, bukan memperkenalkan diri sendiri, tapi memperkenalkan teman yang ada di samping kiri kalian. Perkenalannya bukan hanya sekedar nama, tapi silakan memperkenalkan nama, hobi, dan cita-cita. Sudah bisa? Dimulai dari siapakah ini? Dimulai dari Aan. Silakan Aan. Perkenalkan, ini namanya Alfi Gani, bisa dipanggil Alfi. Hobinya berternak ikan cupang. Cita-citanya menjadi YouTuber. Menjadi YouTuber. Oke, terima kasih Aan. Terus Alfi. Perkenalkan, ini nama Andri Prayoga, bisa dipanggil Andri. Hobinya bermain sepak bola, cita-citanya jadi pemain sepak bola. Benar Andri? Benar. Terima kasih Alfi. Teman saya Mahmud, bisa dipanggil Aan. Hobi bermain game, cita-cita menjadi welding engineering. Benar Aan. Oke, terima kasih Irwan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Bimbingan kelompok. Ya, bimbingan kelompok adalah salah satu program yang ada di BK. Ya, jadi BK saya berkali-kali mengulangi ya, BK bukan polisi sekolah. Ruang BK bukan tempat interogasi. BK bukan tempat untuk anak-anak yang nakal saja. Ya, di BK banyak sekali program, termasuk layanan klasikal yang biasanya saya masuk di kelas kalian. Itu namanya layanan klasikal ya. Kemudian ada namanya bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok ini nanti saya membantu kalian untuk memahami suatu topik. Topik yang saya ambil untuk bisa kalian pahami adalah tentang perencanaan karir masa depan ya. Karir tujuannya supaya kalian bisa paham apa sih yang dibutuhkan dalam perencanaan karir ya, apa yang dibutuhkan dalam meraih karir yang kalian inginkan. Kemudian datang ke sini tadi dengan sukarela ya, tidak ada paksaan ya. Benar? Benar, alhamdulillah ya, karena dalam bimbingan kelompok ada beberapa asas yang harus kita lakukan ya. Selain kesukarelaan tadi, ada juga yang namanya asas keterbukaan ya. Jadi nanti silakan kalian terbuka dalam menyampaikan apa yang kalian pikirkan. Selain keterbukaan, ada asas kerahasiaan. Nah, jadi selama kegiatan ini dalam satu kelompok, apa yang disampaikan dalam satu kelompok ini tidak sampai ke luar ketika ada rahasia-rahasia. Ya, tapi kalau ilmunya silakan disampaikan ke teman-teman. Ya, itu asas dalam bimbingan kelompok. Siap untuk melanjutkan kegiatan permainan ini? Siap? Mas ya, saya tanya sekali lagi. Sudah siap melanjutkan kegiatan permainan? Siap. Siap, oke. Gambar yang ada di permainan ini. Yang pertama, yang ada di depan saya ini gambar apa? Menganggur ya. Menganggur ini sebenarnya bukan pilihan, melainkan suatu keadaan ya, suatu keadaan di mana tidak adanya persiapan dalam perencanaan karir ya.
Kemudian ada apa lagi? Welding, ya, anak pengelasan. Harusnya tidak jauh-jauh dari bidang welding atau pengelasan. Pengelasan sendiri harus ada tingkatan-tingkatannya, ya. Ada sertifikatnya. Paham ya kalian ya? Ada sertifikat apa saja di pengelasan? BNSP. Ada apa lagi? Sertifikat atau keterampilan yang sudah kalian miliki selama 3 tahun belajar di sini apa saja? PKL. PKL. Mengelas apa saja bisanya? Mengelas plat. Terus apa lagi? Pipa. Ada juga nih yang bayarannya agak mahal, mengelas di dalam air. Ya, wah, itu keahlian yang luar biasa dan gajinya juga tidak main-main ya. Tentang pengelasan. Kemudian selanjutnya ada gambar apa lagi yang di sebelah saya tegaskan di sini. Melanjutkan ke perguruan tinggi tidak berarti kalian buang-buang uang, buang-buang waktu ya, tapi dengan melanjutkan ke perguruan tinggi sama dengan kalian mengupgrade diri ya, membekali diri dengan ilmu yang lebih banyak ya, yang lebih tinggi supaya apa? Mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Bedanya apa sekolah kedinasan dengan perguruan tinggi? Kedinasan langsung bekerja ya, kalau ketika lulus langsung diterima kerja ya. Apa saja yang kalian tahu sekolah kedinasan contohnya? Akmil, apa lagi? Akpol, KAI ada, oke, apa lagi? Sekolah penerbangan ya, ada loh, banyak loh sekolah kedinasan sebenarnya ya. Kemudian ada tentang wirausaha. Wirausaha memang tidak dipungkiri butuh modal yang lumayan besar ya. Tapi tidak semua loh wirausaha butuh modal yang besar ya. Ternyata wirausaha itu tidak hanya menjual barang, tapi bisa menjual jasa. Nah, kalian nih misalkan punya kemampuan keterampilan mengelas, bisa kalian jual itu ya. Buka bengkel kecil-kecilan, kalau tidak punya alatnya bisa pinjam ya, bisa join dengan teman. Nah, bisa di situ kalian sebagai wirausaha. Dari Aan, silakan. Apa manfaat dari PKK? Apa? Fasilitasi siswa yang baru lulus untuk mencari pekerjaan. Oke, kepanjangannya apa BKK? Bursa kerja khusus. Bursa kerja khusus. Di setiap sekolah SMK memiliki yang namanya BKK. Ya, sekolah kita juga ada. Siapa ketua BKK di sekolah kita? Pak Rofiku. Ketika tes wawancara, jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan tujuan kan kepercayaan diri dan bersikaplah tenang. Itu tadi apa? Tes Wawancara. Perkenalan diri ya. Coba saya pengen lihat Andri memperkenalkan diri nanti ketika tes wawancara gimana? Duduknya harus gimana? Yang harus dilakukan untuk menjadi engineer profesional. Usaha apa nih? Usaha apa ya yang harus dilakukan? Engineer itu apa? Profesional. Nah, mekanik ya. Apa yang harus dimiliki? Keahlian dalam bubut. Keahlian dalam mesin bubut. Terus apa lagi biasanya? Listrik ya, harus paham kelistrikan. Terus apa lagi? Apa lagi? Paham dengan teknisi ya, karena nanti kerjanya adalah membenahi apa yang bermasalah ya, termasuk kelistrikan ya. Nah, berarti dia harus punya ilmu tentang itu. Melamar kerja dengan melampirkan sertifikat pengelasan dengan standar BNSP tentu akan menjadikan nilai tambahan bagi pencari kerja. Mendapatkan sertifikat BNSP melalui lembaga sertifikat profesi atau LSP sebagai pelaksananya. Sertifikat apa tadi? BNSP ya, yang mengeluarkan sertifikat BNSP adalah lembaga sertifikat profesi atau disingkat LSP. Di sekolah kita punya nggak LSP? Punya ya, tahu ya?
sebutkan sertifikasi apa saja yang dibutuhkan sebagai welder profesional. Apa? 1G, Sertifikat 1G, 2G, 3G, 2G, terus 4G, 4G. Sudah ada yang 4G. Kalau SMK ini 3G. Untuk dapat 4G caranya gimana? Sekolah. Sekolah di mana? Kampus. Ya, tahu ya, kampus itu di mana sih? Surabaya. Tes kesehatan fisik dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian secara fisik antara pelamar kerja dengan Tes apa tadi? kesehatan fisik. Kesehatan fisik. Ya, jadi urutannya setelah administrasi tadi apa? Tes kompetensi, ya, keilmuan. Kemudian setelah lolos tes kompetensi, tes wawancara dulu. Wawancara, tapi biasanya tergantung perusahaan, mau fisik dulu atau wawancara dulu ya. Biasanya kalau yang tidak ada tes fisik, langsung tes wawancara lulus ya. Tapi kalau ada tes fisik, mungkin wawancara dulu atau dibalik ya. Setelah wawancara baru nanti mengecek fisiknya ini sesuai nggak dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya. Contoh tes fisik tadi apa saja? Lari ya, kemampuan fisiknya. Terus biasanya ada tes penglihatan, tes warna ya. Apalagi man? Pendengaran ya. Kita tes fisik. Tadi kan sudah bermain ya, sudah punya gambaran kira-kira ada pilihan apa saja ya setelah lulus SMK. Nah, kalau sudah punya gambaran, sekarang silakan nomor 1. Karir yang ingin dicapai setelah lulus SMK. Apa kira-kira? Coba ditulis. Sudah ya? Nama saya Mahmud, karir saya menjadi welder profesional. Tujuan memilih karir tersebut ingin membantu perekonomian keluarga. Bakat yang saya miliki kepelatihan dalam mengelas. Keahlian yang saya miliki keahlian mengelas posisi 1 sampai 3G. Bidang jurusan welding engineering. Penghambat sifat malas, daya dukung orang tua dan kemampuan khusus di bidang tersebut. Strategi untuk mencapai karir impian mengikuti pelatihan setelah lulus. Ya, semuanya sudah punya pilihan karir masing-masing. Nah, semoga dari pilihan karir yang kalian tuliskan bisa menjadi kenyataan. Ya, bisa menjadi kenyataan, strateginya juga harus dilaksanakan. Ya. Barangkali dari kalian ada yang masih membutuhkan informasi lebih lanjut atau membutuhkan konseling lebih lanjut, bisa kalian datang ke BK menemui saya ya. Terus harapan saya selanjutnya setelah ini, karena kalian kan sudah paham ya apa saja yang dibutuhkan dalam pemilihan karir ya, apa saja hal-hal yang akan ditemui ketika nanti memilih bekerja, memilih perguruan tinggi, memilih sekolah kedinasan. Kalian kan sudah tahu ya. Nah, silakan dicari tahu lebih mendalam ya, lebih detail. Nah, kalau sudah paham, silakan ilmunya disampaikan ke teman-teman yang ada di kelas ya, supaya di kelas 12T1 tidak ada lagi yang kebingungan dalam memilih karir, dalam merencanakan karir. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham? Nah, tadi dimulainya dengan berdoa, berarti mengakhirinya juga dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Silakan An. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ini kegiatannya berjalan lancar dan semoga ilmunya juga bisa kalian serap ya, bisa kalian manfaatkan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kalian.